Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya kalian semua? Hari ini Ibu akan membahas tentang pelajaran IPA. Materi hari ini yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Sebelumnya Ibu akan membahas tentang sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang keras. Contoh-contoh benda yang dapat memantulkan bunyi yaitu kaca, dinding, logam, batu, dan kayu. Bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap jika mengenai benda yang lunak. Contoh-contoh benda yang dapat menyerap bunyi yaitu karpet, karet, busa, dan kertas. Dinding yang terbuat dari susunan batu bata dan semen dapat memantulkan bunyi. Contoh yang lain, karpet yang melapisi lantai dan dinding ruang pertemuan dapat menyerap bunyi. Sekarang kita akan membahas tentang pemantulan bunyi yang ada di halaman 61. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul ada 3. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Yang kedua, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang tidak terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10 sampai 20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Contohnya ada di saat kita berada di aula atau ruangan yang kosong atau di gedung, itu akan terdengar bunyi gaung, yaitu contohnya adalah kalau kita bicara tentang kemari yang terdengar hanya ke dan ri, itu contoh gaung ya. Yang ketiga, gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Gema sering terdengar jika kita berteriak di goa, lembah, atau di bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Contoh bunyi pantul gema yaitu kemari, maka yang terdengar adalah kemari, 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 ri, ri, ri. Itu yang terdengar. Sekarang manfaat bunyi pantul. Manfaat bunyi pantul yaitu yang pertama, mengukur kedalaman laut. Yang kedua, mengetahui kedudukan kapal selam. Yang ketiga, mengetahui letak ikan-ikan di laut. Dan yang keempat yaitu USG bagi ibu hamil. Sampai di sini dulu ya penjelasan ibu tentang bunyi. Nah, nanti kalian akan mengerjakan tugas di halaman 62 ya. Kerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.